Ya, saudara, sudah berlangsung sejak bulan Januari 2025. Program makan bergizi gratis kini tengah diguncang sejumlah persoalan. Mulai dari permasalahan dugaan keracunan makanan hingga mitra makan bergizi gratis yang belum dibayar. Problematika di pusaran program makan bergizi gratis pun menjadi pekerjaan rumah pemerintah, di mana pemerintah sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025. Penyelenggara program makan bergizi gratis di Cianjur tengah diterpa persoalan keracunan makanan. Sejak awal mula, laporan adanya dugaan keracunan makanan 21 April lalu setelah siswa mengonsumsi MBG, sudah ada 165 orang yang mengalami gejala keracunan. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur hingga 26 April 2025. Para korban merupakan pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Mereka mengalami gejala diantaranya mual, muntah, dan diare. Mereka dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, dan bahkan ada yang di rumah. Mendapat laporan adanya keracunan yang diduga karena MBG, polisi pun turun tangan. Hingga Rabu 23 April, Polres Cianjur telah memeriksa 10 orang yang merupakan pengelola satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Selain itu, ahli gizi, juru masak, bagian pengemasan, dan kurir pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah juga turut diperiksa. Selain memeriksa saksi saudara, penyidik juga menyita beberapa barang bukti, termasuk sampel makanan dan wadah tempat makan. Ke-10 orang masih berstatus saksi dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang juga akan diperiksa. Selain memeriksa 10 orang, polisi juga menunggu hasil laboratorium sampel makanan yang sebelumnya dikirim ke laboratorium Kesda Provinsi Jawa Barat. Dan nantinya, polisi akan memanggil pihak sekolah, yakni Kepala Man 1 Cianjur dan Kepala SMP PGRI 1 Cianjur untuk dimintai keterangan. Sekitar 10 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari VIC CV, kemudian Kepala SPPG Kecamatan Cianjur, ahli gizi SPPG, accounting SPPG Kecamatan Cianjur, tim masak, ada 3 orang, tim pengemasan atau packing, kurir atau pengantar makanan, ada 2 orang. Kita juga sedang menunggu hasil daripada uji laboratorium yang dilakukan oleh Kesda Provinsi dan Kabupaten. Soal dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional menyebut penyebabnya masih terus didalami. Dadan Hindayana selaku Kepala BGN mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Cianjur dan menemui siswa yang dirawat. Akibat peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah 1 standar operasional prosedur dalam pelaksanaan salah satu program prioritas utama pemerintah, yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. 1079 12 satuan pelayanan yang masaknya kurang proper sehingga menimbulkan masalah dalam hal kesehatan. Tapi alhamdulillah seperti di Cianjur kita prihatin ya, ada 51 yang keracunan, tapi kan dari 2.700 menu. Jadi alhamdulillah tidak 2.700 tapi hanya 51 dan alhamdulillah sudah tertangani juga. Itu hanya masalah teknis saja. Jadi secara umum ya sebetulnya alhamdulillah berjalan lancar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG lebih berhati-hati dalam menyajikan makanan untuk siswa. Peringatan ini disampaikan menyusul sejumlah siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat. Deddy juga mengingatkan catering yang memproduksi masakan harus mempertimbangkan aspek higienitas, khususnya keamanan bagi siswa yang akan mengonsumsi. Deddy pun mengatakan evaluasi MBG bukan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional. Ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati. Catering yang membuat masakannya
harus senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek higienitas, keamanan siswa yang akan mengkonsumsi. Perlu ya sebelum dimakan oleh siswa diperiksa. Evaluasi kan bukan kewenangan provinsi, MBG kan program dari pemerintah pusat. Tak cuma soal higienitas yang berujung pada dugaan keracunan makanan, permasalahan seputar MBG juga terjadi pada faktor biaya produksi. Polisi bahkan tengah mendalami adanya dugaan penggelapan dana MBG setelah adanya laporan dari salah satu mitra dapur di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Pihak mitra dapur mengaku selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui yayasan berinisial MBN selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Salah satu pengusaha mitra dapur MBG yang berpusat di Kalibata, Ira Mesra Destiawati bilang, selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Padahal Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah di wilayah Jakarta dengan kuota 3.500 pak. Pembayaran seharusnya terbagi dalam 2 tahap. Namun pembayaran tak kunjung dilakukan. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir 1 miliar rupiah untuk penyiapan tempat dan sajian MBG. Mitra dapur makan bergizi gratis di Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan pun sempat tutup sepekan. Namun kini dapur MBG itu sudah beroperasi kembali setelah ada kepastian pembiayaan dari Badan Gizi Nasional. Nah, 8 hari itu saya pikir janjinya kan pas 8 hari, ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya. Udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur nggak memperjuangkan orang uang saya gitu. Iya nanti ini lagi proses, lagi ribet tidak cocok sama BGN, tidak cocok sama SPPG, gimana nih ruwet gitu. Yayasan Mitra MBG Media Berkat Nusantara membantah tuduhan belum membayar mitra dapur makan bergizi gratis di Kalibata. Menurut mereka, dana pembayaran sudah ada di rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Kuasa hukum Yayasan Media Berkat Nusantara mengklarifikasi tudingan yang dilayangkan mitra dapur MBG Kalibata tidak benar. Dana pembayaran sudah ada di rekening, tetapi ada perbedaan pendapat terkait perhitungan, sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra. Yayasan membutuhkan data-data tagihan dari mitra dapur untuk pencairan dana ke mitra. Dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan tidak berubah. Mungkin saya tidak bisa kasih lihat karena kan ini kan termasuk perlindungan data pribadi. Jadi sudah ada di sini, saldonya tidak keluar. Di sini ya mungkin saya bisa lihat di sini ada BNI ya, bukan ya. Sudah ada dan tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana. Itu jauh panggang dari api, sangat jauh gitu ya. Bahwa pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan gitu ya oleh Yayasan Media Berkat Nusantara. Akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait perhitungan. Atas kisruh soal dana MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana berjanji mengevaluasi program pembayaran dana makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan usai muncul permasalahan antara yayasan dengan mitra dapur di Kalibata, Jakarta. Dadan Hindayana bilang Badan Gizi Nasional akan memberikan uang muka sehingga belanja untuk program makan bergizi gratis tidak menggunakan uang pribadi mitra. Kepala BGN juga memastikan evaluasi per 10 hari akan dilakukan agar pelaksanaan MBG berjalan baik. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah menyebut potensi penggelapan dana bisa saja terjadi. Karenanya, jangan sampai pemerintah lepas tangan supaya tidak menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.
di mana kami tidak lagi menerapkan sistem reimburse. Mulai pertengahan bulan ini kami sudah mengirimkan uang muka, dan bahkan untuk satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi baru yang akan operasional baru boleh jalan kalau uang muka dari Badan Gizi sudah masuk ke dalam rekening bersama tersebut, sehingga uang yang digunakan untuk belanja dan lain-lain adalah uang Badan Gizi Nasional, bukan uang mitra. Bukan, sehingga Badan Gizi bisa mengontrol lebih ketat karena uang muka yang diberikan itu harus digunakan sebaik-baiknya. Ada persoalan pemotongan anggaran. Ini yang menjadi krusial, karena apa? Karena 15.000 yang diperjanjikan pada akhirnya yang dia terima cuma 13.000. 13.000 masih dipotong lagi persen. Jadi potensi pelanggaran seperti itu jangan sampai kemudian pemerintah seperti lepas tangan. Seolah-olah kan jawabannya itu kan urusan internal antara yayasan dengan mitra. Nah itu menurut saya itu hal nggak bijak gitu. Sehingga karena apa? Karena ini program unggulan dan harusnya di saat ini juga terkait dengan penyelesaiannya. Karena apa? Karena kalau kasus Kalibata ini tidak diselesaikan dengan cepat, nanti ini akan mengurangi ke public trust, Mbak. Presiden Prabowo Subianto mengaku belum tahu soal dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis. Namun Prabowo memastikan pemerintah akan mengurus masalah ini. Sementara Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana makan bergizi gratis di Kalibata, Jakarta Selatan. Polisi memeriksa 2 orang saksi untuk mendalami surat perjanjian antara yayasan dan mitra dapur terkait mekanisme pembayaran proyek makan bergizi gratis. Tanggapannya gimana, Pak? Penggelapan? Iya, dana MBK masih diurus sama Polres Jakarta Selatan. Nanti saya cek, ya, saya belum tahu. Pak, kemarin Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari adanya dugaan keracunan makanan hingga dugaan penggelapan dana, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan Edi Wuryanto menilai perbaikan secara menyeluruh dalam ekosistem program harus dilakukan, sekaligus evaluasinya. Yayasan yang bermitra dengan pemerintah dalam menyukseskan MBG pun tidak boleh merugi. Manajemen dapur juga harus dijalankan lebih baik lagi dengan mengatur mekanisme pengawasan proses dapur dengan melibatkan pihak terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Kesehatan, dan ahli gizi. Kasus misalnya soal kualitas makanan di beberapa tempat yang belum standar, dapur yang belum standar, alat makan yang belum standar, dana yang belum tersalurkan dengan baik. Nah ini tentu menjadi evaluasi ya Komisi 9 ya. Karena mitranya yayasan, jadi kan kita sedang bagaimana jangan sampai yayasan itu tidak tertarik. Maka kami harus menjamin seluruh mitra yayasan yang bekerja sama dengan BGN itu nggak boleh rugi. Insiden dugaan keracunan makanan yang dilaporkan di daerah menjadi bukti bahwa standar keamanan dalam program MBG belum diterapkan secara menyeluruh. Kita berharap satu persatu masalah, mulai dari higienitas makanan hingga proses pembayaran kepada mitra dapur MBG terurai, agar para siswa dan ibu hamil bisa mendapatkan haknya dalam program makan bergizi gratis. Karena yang dibutuhkan rakyat adalah implementasi dari janji kampanye, bukan hanya janji manis. Saudara